Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saya ucapkan kepada kita semua dan selamat mengikuti ibadah virtual GKI Gunung Cermin Sempaja. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengawalinya, mari bersama-sama dengan orang percaya di segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam penyembahan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha tinggi, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Segenap Tuhan.
langit bumi. Untuk doa pembukaan akan dipimpin Bapak Pendeta Abi Aryung MTH. Saya persilakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pada hari ini kami akan bersekutu kepada Engkau. Dari awalnya persekutuan ini hingga berakhir kami serahkan dan percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, serta membuka persekutuan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima berkat melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Onel Basar MTH. Untuk itu mari kita menaikkan pujian yang mengatakan Kaulah segalanya. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, kuasanya memulihkan kita. Kaulah segalanya di jalan hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan, hati yang baru Kau beri, untukku dapat melihat
kepada hambanya Bapak Pendeta Otnel Basar, saya persilakan. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa, saya pimpin kita. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami telah melaksanakan setiap kegiatan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan menyertai memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Itulah sebabnya kami datang untuk merendahkan diri kami, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Teristimewa, tibalah waktunya kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruangan ini dengan kuasa Tuhan sendiri. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan, jadikan hamba berkat bagi jemaat yang sedang duduk mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pada minggu ini kita masih berbicara tentang persekutuan. Persekutuan ini berhubungan dengan ibadah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan ayat yang ke-27 berkata demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayat pembacaan ini, Yakobus pasal 1, ayatnya yang ke-26 dan ayat yang ke-27, mengingatkan kita tentang ibadah yang benar. Ini yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini. Ibadah yang benar. Pertanyaan yang perlu kita jawab, bagaimana ibadah yang benar menurut ayat ini? Yakobus pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Dalam bagian ini Yakobus menyebutkan 3 tindakan konkret yang mendemonstrasikan ibadah yang benar. Hal ini tidak berarti bahwa 3 tindakan ini menggantikan tanggung jawab kita dalam ibadah pada waktu-waktu tertentu. Tetapi memang peranan penting di dalam kehidupan kita. Walaupun demikian, hal itu harus disertai dengan kesalehan secara praktis. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. 3 tindakan praktis yang dikatakan dalam ayat pembacaan kita juga tidak berarti dikatakan bahwa Yakobus sudah membicarakan seluruh aspek praktis dalam ibadah. 3 tindakan penting ini berfungsi sebagai perwakilan. Yang penting dikatakan di sana adalah inti dari tindakan itu bukan jenis tindakan. Pertanyaan untuk kita, apa saja bentuk ibadah yang benar menurut ayat pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang pertama, apa saja bentuk ibadah yang benar itu? Mengontrol lidah. Ayat yang ke-26 dalam ayat pembacaan kita. Yakobus sedang mengajarkan penerima surat ini untuk menilai orang lain dengan tepat. Yakobus sedang menyingkapi orang-orang tertentu yang menganggap
diri beribadah, tetapi dikatakan kehidupannya tidak selaras dengan ibadah itu. Nah, ini yang ditekankan oleh Yakobus. Dalam ayat yang ke-26 ini, Yakobus menyinggung tentang penggunaan lidah. Yakobus sedang mengajar bahwa ibadah dapat dilihat dari perkataan yang benar. Orang yang beribadah menurut Yakobus harus mampu mengekang lidahnya. Ini sesuai dengan ayat pembacaan kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa dikatakan dalam ayat ini kita perlu mengontrol lidah? Ini merupakan salah satu tanda dari kesalehan. Di dalam pasal yang ketiga, Yakobus pasal 3, ayatnya yang kedua berkata, bahwa barang siapa mampu mengontrol lidahnya, berarti dikatakan ia adalah orang yang sempurna dan mampu mengontrol seluruh hidupnya. Artinya, kalau kita berhasil menguasai sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan lidah, maka kita juga dikatakan akan mampu menguasai hal-hal lain. Nah, ini yang ditekankan dalam ayat pembacaan kita. Ada dua konsekuensi yang serius dikatakan dalam ayat pembacaan kita, yang muncul apabila seseorang menganggap diri beribadah tetapi tidak menguasai perkataan mereka. Ini yang terjadi. Konsekuensinya mereka menipu dirinya sendiri. Ayat 26 bagian B berkata demikian. Ini adalah ketiga kalinya Yakobus memperingatkan penerima suratnya tentang penipuan diri sendiri. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-16, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-26 juga berkata demikian. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada penipuan terhadap diri sendiri, dikatakan di sana. Kemudian yang kedua, ada konsekuensinya, ibadahnya sia-sia. Ayat 26 bagian C berkata demikian. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan yang pertama, mengingatkan kita harus mengontrol lidah kita. Di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang ke-27 bagian A. Yang kedua, ibadah yang benar menurut bagian firman Tuhan, ayat yang ke-27 bagian A berkata seperti ini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Dikatakan di sana, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Artinya Bapak, Ibu, saudara, kita kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ibadah yang benar adalah kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Berbeda ibadah yang sia-sia dikatakan dalam apa yang saya sampaikan pertama tadi. Ibadah kita harus murni dan tak bercacat dikatakan dalam ayat pembacaan kita. Nah, dua kata ini memang sering muncul secara bersamaan. Baik dikatakan dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Keduanya menyiratkan kita secara mutlak. Mengingatkan saya dan saudara-saudara melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Walaupun Yakobus secara jelas menggunakan dua kata ini dalam konteks etika, mengunjungi janda dan yatim piatu dikatakan di sana Bapak, Ibu, saudara, Yakobus mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan di luar konteks ibadah, mengunjungi janda dan yatim piatu adalah sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan dalam sebuah ibadah di hadapan
Tuhan. Perintah untuk memperhatikan para janda dan anak-anak yatim piatu itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat ke-17. Di dalam Ulangan juga pasal 14 ayat 29. Yeremia pasal 5 ayat 28. 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Jelas dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, perintah untuk memperhatikan para janda dan anak-anak yatim yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi Tuhan melarang umatnya untuk mengambil, memanfaatkan dikatakan kelemahan janda dan yatim. Keluaran pasal 22 ayat yang ke-22 juga berkata, sebaliknya dia dikatakan, mereka harus mengasihi mereka. Ulangan 14 ayat yang ke-29. Tuhan adalah ayah bagi para yatim dan pembela bagi para janda. Dikatakan dalam Mazmur pasal 68 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Siapa yang mengakui Allah sebagai Bapa? Yakobus juga menekankan hal itu. Pasal 1 ayat 27 bagian A. Kita wajib melakukan hal ini, yaitu menjadi bapa bagi anak-anak yatim dan pembela para janda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penekanannya kepada kita hari ini, tanpa belas kasihan terhadap mereka yang tidak berdaya, ibadah kita tidaklah murni dan bercacat di hadapan Allah. Kalau kita perhatikan para nabi pun menyuarakan teguran yang sama. Terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Tuhan Yesus juga memberikan kritikan yang sama terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-23 juga menekankan hal itu. Sudahkah hati kita dipedulikan oleh belas kasihan terhadap mereka yang berada dalam ketidakberdayaan dan persoalan yang berat mereka hadapi dalam hidup mereka? Kita perlu kunjungi mereka yang membutuhkannya. Itu adalah ibadah kita yang benar. Yang terakhir, apa yang ditekankan dalam bagian ini? Ibadah kita yang benar. Masih dalam ayat yang ke-27. Menghindari kecemaran dunia. Ditekankan dalam ayat ini. Kata ini sangat berhubungan dengan ungkapan. Ada kata murni dan tidak bercacat. Orang yang beribadah kepada Allah harus menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ini yang ditekankan dalam ayat ini. Arti dunia di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus lebih memandang dunia sebagai sebuah cara pikir yang menentang Allah. Semua ini muncul dikatakan dunia dalam surat ini ditekankan Paulus lebih mengarahkan kepada cara pandang terhadap sesuatu. Ungkapan orang-orang miskin yang dianggap miskin oleh dunia ini. Pasal 2 ayat yang ke-5 dalam Yakobus. Dan dunia kejahatan pasal 3 ayat yang ke-6. Ini jelas juga mendukung penafsiran tersebut. Selain itu dikatakan dalam pasal yang keempat ayat 4, Yakobus menegur mereka yang menjadi sahabat dunia. Dalam arti saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka meletakkan hal-hal duniawi, materi dan pemuasan nafsu mereka sebagai prioritas hidup mereka. Pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi kata dunia di dalam pasal 1 ayat yang ke-27b ini lebih mengarah pada cara fikir yang duniawi. Nah, ini yang ditekankan dalam bagian ini.
Dengan demikian, Yakobus sepakat dengan Paulus bahwa orang-orang Kristen dikatakan perlu mengalami pembaruan akal budi supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua berkata juga demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peringatan yang sama perlu didengar oleh sebagian besar orang Kristen. Kita harus melakukan ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang diajarkan firman Tuhan untuk kita, kita terus lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini 3 bagian firman Tuhan ini yang menjadi pokok renungan kita. Ibadah kita yang benar menurut Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 dan sampai ayat yang ke-27 adalah mengontrol lidah kita. Yang kedua dikatakan kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga menghindari kecemaran dunia ini. Puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang kita lakukan harus sungguh-sungguh hanya berpusat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami telah merenungkan bagian firman-Mu bersama-sama pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan ini menjadi penuntun kami, menjadi kekuatan iman percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba telah menyampaikan firman-Mu. Hamba adalah manusia terbatas adanya untuk menyampaikannya. Hamba percaya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, membuat kami memahami, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kiranya jemaat Tuhan diberkati. Berikut kita masuk dalam doa syafaat. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada siang hari ini. Nanti doa syafaat ini akan dipimpin oleh Evangelis Noni Irnawati MTH. Kita akan menaikkan pujian Hatiku Percaya. Dan saya persilakan jemaat Tuhan dapat memberikan persembahannya. Hati kami percaya Tuhan, saat tidak ada jalan, saat tidak kami mengerti rencana-Mu, namun satu yang pasti Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang ajaib dan besar dalam hidup kami, Allah yang kami sembah dan kami agungkan di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Seraya menaikkan pujian dan syukur, hormat, pengagungan kami di pagi hari ini akan kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup ini. Kami boleh kembali menikmati persekutuan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sepekan yang sudah kami lewati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami mendapati bahwa Tuhan tetap memelihara, melindungi kami sampai hari ini. Oleh karena itu pagi hari ini kami pun datang membawa syukur, pujian kami di hadapan Tuhan, karena Engkau layak menerima semuanya. Ampuni kuduskan kami Tuhan, jika ada hal-hal yang kami perbuat yang tidak memuliakan Tuhan, baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Sehingga kami pun layak di hadapan Tuhan pagi ini, layak menaikkan setiap doa dan permohonan kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan beri bagi kami. Membuat kami terus bersukacita menjalani hari-hari hidup ini sebab kami percaya tangan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur dan bersukacita di hari ini atas ketambahan usia setahun dari beberapa jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, bahkan terlebih sukacita, damai sejahtera, panjang umur dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah senantiasa takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, bahkan dalam segala hal mereka tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami tetap berdoa menyerahkan ibu-ibu yang mengandung dalam jemaat kami. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan ekstra hari demi hari, bahkan janin yang ada dalam kandungan Tuhan berkati, sehingga boleh bertumbuh dengan baik, kuat dan sehat, bahkan sempurna, sehingga sampai hari melahirkan, boleh melahirkan dengan baik dan normal, dan kami pun meyakini pemeliharaan Tuhan sempurna bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di pagi hari ini menyerahkan jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan hari demi hari, berikan semangat untuk boleh terus menjalani hari-hari hidup ini,
bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, cucu ataupun cicit mereka. Biarlah senantiasa kekuatan yang Tuhan beri membawa mereka terus menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, bahkan menjadi berkat bagi kami semua untuk terus hidup mengandalkan Tuhan di sepanjang usia yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan, dan menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab dalam pekerjaan, baik sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, bahkan para mahasiswa, siswa. Tuhan memberkati setiap kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan hari demi hari. Tuhan menolong dengan hikmat akal budi, bahkan juga kebijaksanaan untuk kami boleh terus berkarya dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi pribadi lepas pribadi, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan kami yang melayani baik sebagai staf penggembalaan, bahkan juga badan pengurus jemaat. Tuhan memberkati kami semua, berikan hikmat, biarlah urapan baru hari demi hari Tuhan karuniakan untuk kami terus ada dalam tugas pelayanan ini. Biarlah segala sesuatu yang kami perbuat semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri, dan jemaat Tuhan pun terus boleh bertumbuh, bahkan terus diberkati dalam segala hal kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Bergumul untuk kehidupan keluarga, rumah tangga, bergumul untuk kehidupan anak-anak, bahkan bergumul untuk pekerjaan mereka. Terlebih kami tetap berdoa, menyerahkan jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kami tetap berdoa untuk Bapak Agustinus Langiran, berdoa untuk Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, Ibu Ambe Kamasi, bahkan Ibu Rosmina Yunsri dan saudari kami, Krisnawati Rining. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau terus menguatkan mereka, menjamah sakit yang mereka alami saat ini. Biarlah mengangkatnya dan memulihkannya. Terlebih biarlah kesembuhan yang sempurna menjadi bahagian mereka semua. Biarlah kekuatan, semangat baru hari demi hari Tuhan karuniakan, sehingga mereka tetap ada dalam pengharapan yang luar biasa. Tuhan sanggup menolong, bahkan memulihkan mereka dari sakit yang mereka alami. Bahkan mungkin juga ada jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu di hari ini, dalam keadaan sakit ataupun kurang sehat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan, dan kami sangat percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang sangat mustahil bagi pikiran kami sebagai manusia, tetapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pos pelayanan yang ditangani oleh jemaat kami di tempat ini, baik yang ada di daerah kota Samarinda, di Kalimantan Tengah, dan juga di Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di setiap pos ini. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam iman yang benar, dalam iman yang kuat di hadapan Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi sulit seperti apapun, mereka tetap berpegang teguh pada pengharapan yang Tuhan janjikan. Bahkan terlebih hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di setiap pos yang ada. Tuhan berkati, Tuhan menolong hari demi hari. Di tengah-tengah tantangan dalam pelayanan, kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, bahkan ada bersama-sama dengan mereka semua. Segala sesuatu yang boleh mereka perlukan Tuhan, kami percaya pun Engkau sanggup mempercukupkannya bagi kehidupan mereka hari demi hari. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah Tuhan dan Allah kami tetap berdoa untuk setiap program yang ada di dalam jemaat kami di tempat ini, khususnya untuk pembangunan menara gereja. Kami tetap memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati sehingga semuanya boleh senantiasa berjalan dengan baik dan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan mempercukupkannya. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati keadaan bangsa ini, memulihkannya Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Terlebih khusus Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Menolong mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Sehingga semua boleh dilakukan dengan baik. Kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya boleh menikmati keamanan, ketentraman, bahkan terlebih kedamaian ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami tetap berdoa untuk wabah virus corona yang melanda bangsa ini, bahkan kota kami, kota Samarinda. Tuhan tetap memulihkan keadaan ini, bahkan terlebih Tuhan mengendalikan segala sesuatunya, memberkati para medis yang menangani secara langsung, baik para dokter, para perawat, bahkan tim medis yang lainnya. Tuhan menolong mereka, memberkati, bahkan terus melindungi mereka, sehingga mereka pun tetap ada dalam keadaan yang baik, aman dalam perlindungan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia, baik dari aras pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan, diprogramkan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk melayani pun Tuhan Engkau memakai, mengurapi, sehingga apapun yang dilakukan semuanya benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bahkan kami tetap berdoa untuk pekerja yang ada di GKII daerah kota Samarinda. Tuhan menolong setiap kami hamba-hambamu. Kami adalah manusia biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan memilih, yang Tuhan sudah memilih kami, bahkan memperkenankan kami untuk boleh melayani. Kami percaya kuasa, hikmat, dan urapan yang daripada Tuhan akan senantiasa menaungi setiap hamba-hambamu untuk boleh terus berkarya di dalam setiap tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat lokal masing-masing. Sehingga di atas semuanya Tuhan, nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami semua, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saat sepekan ke depan ini kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan Engkau menolong, memelihara kami semua. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami sepekan yang sudah kami lewati. Sehingga di pagi hari ini sebagai wujud ungkapan syukur itu, jemaat-Mu bahkan kami semua boleh memberikan persembahan. Baik itu persembahan syukur, persembahan sukarela, persepuluhan. Kami bawa di hadapan-Mu di pagi hari ini. Kami memohon Tuhan memberkati dan menguduskannya. Biarlah semuanya menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan memperkenankan kami untuk melayani Engkau. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi di hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam setiap pelayanan pendidikan. Apapun yang dikerjakan dan dibuat oleh jemaat-Mu, Tuhan menjadikan semuanya berhasil. Terpujilah Tuhan dan Allah kami, ini doa dan syukur kami di pagi hari ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bersama-sama kita akan menyanyi dan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan.
jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita nyanyi ayat yang kedua. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terkejut bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, saya pimpin kita. Bapa di surga, terpuji nama-Mu oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah yang telah kami laksanakan bersama hari ini. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memberi persembahan kami, dan kami telah mendengar bagian firman Tuhan bersama-sama. Kami percaya Tuhan adalah Allah sumber segala sesuatu. Terus memberkati jemaat kami di dalam melaksanakan setiap kegiatan, aktivitas apapun yang mereka kerjakan lakukan. Terima kasih atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memanggil kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Allah. Pujilah Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah yang telah kita laksanakan bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.